Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Yang pertama adalah ayah. Tugasnya bekerja mencari nafkah dan mengantar Benny ke sekolah. Kemudian ibu tugasnya menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Dan tugas Benny adalah menyiram tanaman setiap sore dan menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Aku dan kakak mendapat tugas menyiram tanaman. Kami biasanya menyiram tanaman setiap sore hari. Aku dan kakak menyiram semua tanaman yang ada di halaman rumah. Saat menyiram tanaman bersama kakak, aku merasa sangat senang karena membantu meringankan tugas orang tua. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1. Panjang selai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? 8 ditambah 8 sama dengan 16. 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Hani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? 10 ditambah 5 sama dengan 15. 4. Rani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? 9 ditambah 10 sama dengan 19. 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm.
Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? 7 ditambah 9 sama dengan 16. Nah, sekarang mari membaca teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, sekarang coba lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. 1 mendatar, warna mangga yang masih muda, hijau. 3 mendatar, hama yang sering menyerang pohon mangga, iya, lalat buah. 4 mendatar, hewan yang makan buah mangga di pohon, codot. 8 mendatar, salah satu bentuk buah mangga, bulat. 10 mendatar, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar, penyiangan. 2 menurun, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga, anorganik. 5 menurun, tempat menanam pohon mangga, kebun. 6 menurun, titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah, betul, pupuk. 7 menurun, rasa buah mangga yang masak, manis ya. Kemudian 9 menurun, benda ini sangat dibutuhkan tanaman, betul, air. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, misalkan saja tanaman yang kita pilih adalah anggrek. Contoh pertanyaannya, 1. Apa saja jenis tanaman anggrek yang Bapak tanam? 2. Kapan perawatan tanaman anggrek dilakukan? 3. Siapa yang bertugas merawat tanaman anggrek? 4. Mengapa perawatan tanaman anggrek perlu dilakukan? 5. Bagaimana cara merawat tanaman anggrek dengan benar? Nah, itu tadi hanya beberapa contoh pertanyaan ya. Kemudian laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Misalkan saja, dari wawancara dengan Pak Wawan, kami memperoleh berbagai informasi. Pak Wawan menanam berbagai jenis anggrek yang diantaranya adalah anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Beliau merawat tanaman anggreknya setiap hari. Semua anggota keluarga Pak Wawan ikut merawat tanaman anggrek. Jika Pak Wawan berhalangan, biasanya anak dan istrinya yang merawat tanaman anggrek.
Menurut Pak Wawan, tanaman anggrek perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa cara perawatan tanaman anggrek menurut Pak Wawan antara lain penyiraman, pengaturan cahaya matahari, dan pemupukan. Penyiraman dilakukan agar tanaman tidak mati. Tanaman anggrek biasanya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Pemupukan pada tanaman anggrek harus sesuai takaran dan jenis pupuk yang digunakan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.